Shalom semuanya, senang kembali dalam Living in Wisdom. Kita melanjutkan uh, membicarakan ya, membahas topik-topik yang berkaitan tentang akhir zaman. Paling tidak sampai hari ini ya itu yang mau saya bagikan, karena banyak sekali perintilan-perintilan tentang akhir zaman yang bisa dibagikan ya. Bukan diada-adain tapi bisa dibagikan ya, karena memang kalau di dalam pembahasan di seminar kah atau di dalam khotbah, yang perintilan-perintilan itu cuma lewat sambil lalu aja ya, karena namanya juga perintilan gitu ya, bukan yang pentingnya. Tapi kadang-kadang yang perintilan itu kalau diabaikan juga keseluruhan inti beritanya juga akhirnya jadi tidak lengkap atau tidak komprehensif kita dapatkannya. Ya, sebelum kita ngomongin sesuatu hari ini, saya berharap semua dalam kondisi sehat, diberkati ya. Nggak tahu berapa hari ini hujan turun terus ya. Uh, Hari ini aja nih panas nih, kemarin-kemarin gelap. Tadi pagi bahkan juga tidak ada matahari, tapi siang ini di tempat saya uh, panas ya. Ada banyak perubahan cuaca yang begitu cepatnya, maka jaga kesehatan saudara. Banyak minum vitamin, banyak istirahat jika memang memungkinkan gitu ya. Dan episode ini kita akan ngebahas soal Sungai Efrat, saudara. Ya, saya tergelitik untuk ngomongin Sungai Efrat karena di sosial media saya muncul itu ya beberapa video tentang Sungai Efrat dihubungkan dengan akhir zaman, tapi yang membagikannya itu saudara kita yang Muslim gitu ya. Terus saya yang tahu Alkitab, pernah baca dan pernah mendalami soal akhir zaman, memang punya pemahaman tentang peran Sungai Efrat dalam kalender akhir zaman di Alkitab kita. Jadi ketika ada orang lain yang menyampaikannya dengan perspektif iman mereka yang let's say notabene berbeda sekali dengan iman saya, agak tergelitik gitu ya, agak tergelitik. Dan coba saya bagikan ya, apa sih pentingnya memahami tentang Sungai Efrat, dibaca tentang akhir zaman ya. Sungai Efrat dihubungkan dengan akhir zaman dari sudut pandang Alkitab kita. Sedikit banyak kemarin saya akhirnya coba mengulik ya, apa sih teologi atau doktrin atau pemahaman penafsiran saudara kita yang Muslim, agama Islam, tentang Sungai Efrat ini. Mereka membahas Sungai Efrat karena mereka temukan fakta lewat berita-berita bahwa Sungai Efrat hari ini sudah mengering. Dalam artian mengering itu belum kering total, tapi dibandingkan beberapa tahun yang lalu, apalagi kalau dibandingkan dengan puluhan tahun yang lalu, itu debit airnya sekaligus juga lebar dari Sungai Efrat itu sudah berubah dengan signifikan. Kemudian dari fakta fenomena itu mereka menghubungkannya dengan pemahaman akhir zaman mereka. Ya, salah satu yang saya bisa kutip di sini, saya menemukan ada hadis ya dari agama seberang ini yang berkata begini, bahwa kiamat tidak akan terjadi sampai Al-Furat Efrat ini mengering sehingga muncullah gunung emas. Manusia pun saling bunuh untuk memperebutkannya. Dari setiap 100 orang yang memperebutkannya, terbunuhlah 99 orang. Tiap orang dari mereka mengatakan, mudah-mudahan akulah orang yang selamat. Ini tentu ya, Bapak Ibu sudah paham sama saya. Kalau mendengarkan saya senantiasa,
Saya hampir-hampir tidak pernah memakai kitab suci agama lain, bahkan ya termasuk hadits ini. Cuma saya harus membagikannya di awal ini karena saya bilang tadi, saya tergoda akhirnya coba mendalami Sungai Efrat dan hubungannya dengan akhir zaman dalam perspektif Alkitab, karena ada program-program yang mirip seperti ini yang disampaikan oleh saudara kita yang berbeda iman dengan kita, ya. Maka saya sedikit cari tahu gitu. Oh, ternyata dari sebuah hadits, kalau tidak salah ada 2 atau 3 hadits gitu ya, yang bicara soal mengeringnya Sungai Efrat dan dihubungkan oleh pemahaman iman mereka tentang akhir zaman. Jadi menurut Islam, tanda kiamat itu adalah mengeringnya Sungai Efrat. Jika Sungai Efrat mengering, ya, maka itu menjadi tanda segera datangnya kiamat. Kiamat itu akhir zaman tentunya. Menariknya juga dari hadis yang saya munculkan ini, kalau Sungai Efrat mengering, maka akan timbul peperangan. Ya, jadi itu yang akan menyebabkan peperangan. Kenapa? Karena kalau kita baca tadi di hadisnya akan muncul gunung emas. Setelah Sungai Efrat mengering akan muncul gunung emas dan semua orang memperebutkannya, mengusahakan untuk mendapatkan emas itu. Dari 100 orang yang memperebutkannya, yang mati 99 orang. Jadi yang selamat cuma 1. Berarti dampak perang ini mengerikan, kata mereka ya. Nah, cuma sekali lagi saya selalu berkata bahwa setelah kita tahu sebuah informasi berita, ya kita harus coba selidiki. Saya tidak bilang valid apa tidak valid, tapi sesuai iman saya ya tentu saya harus mendalami lagi. Dan setelah saya membaca Alkitab, saya pernah membaca dalam sebuah Alkitab, ya, dalam sebuah kitab di Alkitab, bahwa ada pengajaran di Alkitab kita soal mengeringnya Sungai Efrat ini. Jadi menarik ya. Jadi Islam, tentu kalau hadis ini berarti setelah Nabi mereka mati ya. Berarti kurang lebih di abad ke-7, abad ke-8 begitu ya. Saya tahu tepatnya tidak tahu karena tidak mendalami ya. Itu yang yang mengajarkan tentang topik mengeringnya Sungai Efrat dihubungkan dengan akhir zaman. Dan di Alkitab kita ada nih soal juga mengeringnya akhir zaman dan dihubungkan juga dengan mengeringnya Sungai Efrat dan dihubungkan juga dengan akhir zaman. Itu maksud saya. Nah, kalau kita melihat 2 sumber yang bicara hal yang sama, tentu logika sederhana yang paling mudah adalah untuk menemukan mana yang valid dan mana yang followers begitu ya, mana yang pertama, mana yang kedua, ya kita lihat dari dalam konteks tahun ketika sumber itu muncul. Ya, Islam kita tahu muncul di abad ke-6, berkembang di abad ke-7, 8, 9, dan seterusnya. Kurang lebih berarti paling cepat abad ke-6. Sedangkan Alkitab kita kalau ngomongin perjanjian baru di abad pertama sudah selesai gitu ya. Jadi karena Islam muncul di abad ke-6, maka tentu secara logika pemahaman soal Efrat yang kering dan menjadi tanda akhir zaman, ini pemahaman Islam ini dipengaruhi oleh pemahaman Kristen, karena Kristen sudah ada, Alkitab sudah ada. Ya, jadi ini pasti kait-mengkait gitu, nggak mungkin tidak. Seperti banyak hal saya mengatakan misalnya soal saya percaya bahwa cerita tentang Adam dan Hawa itu sampai ke Musa bukan cuma semata karena dapat cerita nenek moyangnya Musa, dalam hal ini Abraham sampai ke Adam yang ceritakan turun temurun, tapi karena memang sejarah penciptaan manusia itu sedikit banyak sudah terdokumentasikan sebelum Tuhan menurunkan Taurat kepada Musa lewat Hammurabi, lewat kitab-kitab atau perkamen-perkamen atau lempengan-lempengan yang ditemukan di sekitar zaman kekuasaannya Assyria, kekuasaannya Mesopotamia kuno di zaman Bapak Abraham gitu ya. Kita bisa menemukan kesamaan cerita soal, ya kita boleh bilang aja air bah begitu. Air bah di Alkitab kita yang Musa tulis itu Nuh yang selamat.
Tapi di dalam budaya lain yang memang dan faktanya lebih tua daripada Taurat ketika diturunkan, itu ada cerita juga ya. Dari apa namanya budaya-budaya Timur Tengah ya. Uh, itu ada cerita soal air bah juga, tapi namanya berbeda. Berarti saya percaya ada kaitannya ini. Sama juga dengan fakta yang sekarang ini saya paparkan di layar saudara. Ya, kitab mereka mengatakan bahwa ada hadis yang mengatakan mengeringnya sungai Efrat menjadi tanda kiamat. Tapi di Alkitab juga ada mengeringnya sungai Efrat tanda akhir zaman, peperangan juga. Nah, mana yang lebih dulu? Tentu Alkitab kita yang lebih dulu. Lalu kemudian apakah pemahaman hadits Islam ini dipengaruhi oleh Alkitab kita? Saya yakin iya. Seperti saya sangat hakul yakin semua pengajaran dan pemahaman para rasul yang dituliskan di Perjanjian Baru itu dipengaruhi sedikit banyak oleh Taurat atau kitab Perjanjian Lama yang merupakan kitab sucinya orang Yahudi. Itu mau nggak mau, pasti ada kaitannya sedikit banyak. Nah, fakta yang bisa saya temukan, apakah sungai Efrat itu sudah mengering? Ya, saya temukan di surat kabar nasional dan juga berita di internasional. Bahkan di YouTube ada videonya juga mengatakan memang sungai Efrat sudah mengering jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, jika dibandingkan periode sebelumnya. Jadi fakta memang hari ini sungai Efrat yang lokasinya ada di sekitar Irak, terus juga Turki, melintasi beberapa negara dan merupakan satu sungai yang berada di Taman Eden ya. Karena dari Eden kemudian mengalirlah sungai yang kemudian memecah menjadi 4 sungai, Gihon, Pison, Efrat, dan Tigris. Dan sungai Efrat hari ini masih ada. Dan faktanya memang kalau kita refernya, saya tidak ke sana ya. Tapi kalau kita melihat sumber-sumber yang ada di berita surat kabar dan juga informasi yang kita bisa dapatkan di media sosial ya, itu memang faktanya sungai Efrat sudah mengering. Apalagi kalau dibandingkan dengan sungai Efrat beberapa dekade tahun yang lalu. Itu fakta, mengering. Nah, apakah mengeringnya ini berhubungan dengan akhir zaman? Kalau orang Islam pasti berkata iya. Orang Kristen bagaimana? Mestinya juga berkata iya gitu, saudara ya. Ini gambar yang saya dapatkan di Google, di mana dari foto Google Maps itu kelihatan sungai Efrat yang dulu dan sungai Efrat yang sekarang jika dibandingkan dalam bentuk foto. Yang sebelah kiri itu diambil tahun 2016 dulu, lebar sekali, dan yang di sebelah kanan yang mengecil itu 2020 kemarin. Jadi memang kelihatan dari foto satelit ya, itu ada perubahan yang sangat signifikan. Sungai Efrat lebih mengecil dan lebih sedikit airnya, debit airnya dibandingkan dulu. Itu fakta. Nah, sekarang ketika kita menemukan fakta di lapangan dan juga fakta di kitab suci, baik Alkitab maupun Quran, ya tentu kita tidak bisa menjadikan pengajaran kita berlandaskan Quran tentunya. Ya, karena saya sendiri tidak, sebagai pribadi ya, tidak percaya Quran itu adalah firman Tuhan. Nah kan iman saya firman Tuhan itu Alkitab ya. Tentu saudara seberang kita percayanya Quran bukan Alkitab, yaitu pilihan masing-masing dan iman masing-masing kan. Nah, saya akan mengajarkan apa kata Alkitab. Ya, kata Efrat di Alkitab itu tergantung. Kalau di Perjanjian Lama itu muncul 19 kali. Dan kalau di Perjanjian Baru hanya muncul 2 kali. Jadi total secara keseluruhan kata Efrat itu muncul 21 kali dan semua kata Efrat ini memang merujuk pada sungai Efrat. Nah, jika 19 kali kemunculannya di Perjanjian Lama ini dilihat secara konteks ketika ayat itu ada, ya, maka 19 ayat di Alkitab Perjanjian Lama di mana kata Efrat itu muncul, tidak bisa kita hubungkan dengan akhir zaman secara konteks. Jadi semua kata Efrat yang ada di Perjanjian Lama itu yang muncul dalam konteks
saat itu, nggak ada hubungannya dengan akhir zaman kelak. Karena akhir zaman kan masih nanti, bukan sekarang, nggak ada hubungannya. Berarti ya kalau kita mau menghubungkan keringnya Sungai Efrat dengan akhir zaman, kita tidak bisa memakai ayat-ayat di Alkitab yang bicara soal Efrat atau Sungai Efrat. Lalu di mana dong menghubungkan Sungai Efrat dengan akhir zaman? Ya tentu kalau bukan PL, yang di PB, dan itu ada 2 ayat. Nah, sebelum kita masuk ke sana, inilah peta yang menggambarkan Sungai Efrat itu hari ini, ya, yang berasal atau muaranya, entah sumbernya, ya, itu dari Teluk Persia, ya, yang sekarang Teluk Persia, ujungnya bahkan diperkirakan menyatu dengan Tigris dan akhirnya menyatu dengan Teluk Persia, ya. Dan kemudian kalau kita tarik garis terus ke atas juga nanti akan ketemu lagi dengan Tigris di wilayah Turki. Jadi Sungai Efrat ini melewati Irak, ya, juga dekat dengan Syria, dengan Arab Saudi, ya. Karena kalau kita melihat skenario yang lain, Sungai Efrat ini dari Teluk Persia itu ternyata di konon, ya, masih perlu dibuktikan ini, itu ada aliran sungai yang mengalir dari Teluk Persia yang ke arah Arab Saudi dan mendekati Israel. Jadi kalau kita membaca Alkitab juga seolah-olah memang batas dari wilayah kekuasaan Israel yang yang diberikan Tuhan kepada orang Israel di zaman Yosua itu ya memang batasnya, bordernya Sungai Efrat. Berarti wilayah Israel itu memang zaman dulu bukan wilayah Israel sekarang, tapi juga termasuk Suriah, termasuk Irak. Kalau memang batasan timurnya adalah Sungai Efrat. Hari ini cuma melewati Irak dan Turki. Itulah Sungai Efrat sekarang, ya. Nah, jika bicara mengenai 2 ayat dalam Perjanjian Baru yang bicara mengenai Sungai Efrat, pertama kita akan ketemu di Wahyu 9 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah ke-4 malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Jadi, Sungai Efrat disebutkan pertama di Alkitab, di Perjanjian Baru yang berhubungan dengan akhir zaman, menurut tafsiran saya, itu terdapat dalam Wahyu 9 ayat 14. Semua ayat tentang Sungai Efrat yang ada di Perjanjian Lama, menurut saya, penafsiran saya, tidak ada hubungannya dengan akhir zaman kelak. Nah, ini ayat pertama yang berhubungan antara Sungai Efrat dengan akhir zaman. Ada di Wahyu 9 ayat 14. Di mana dikatakan dalam konteks ayat ini, itu sangkakala ke-6 ditiupkan oleh malaikat yang memegang sangkakala, yang ke-6. Ya. Kemudian ketika mau ditiupkan, itu malaikat yang memegang sangkakala ini diperintahkan untuk melepaskan ke-4 malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Nah, ini saudara tafsirkan literal atau benar-benar ada malaikat yang terikat di sungai Efrat, malaikat dalam bentuk roh yang diikat di sungai Efrat, atau ini adalah bahasa simbolik di mana Tuhan berkata bahwa ada sesuatu yang akan terjadi kelak akibat maunya Tuhan. Karena malaikat itu kan pesuruh Tuhan. Tapi apakah malaikat itu hari ini terikat apa tidak, ini tergantung tafsiran saudara masing-masing. Tapi malaikat terikat aja sudah pertanyaan, kok malaikat diikat? Bukankah malaikat pelayan Tuhan? Berarti kalaupun ini malaikat dan kita imani terikat, ya ini malaikat yang sudah jatuh dalam dosa, fallen angel, makanya dia diikat. Kalau malaikat yang masih setia sama Tuhan, ngapain diikat gitu. Yang menarik lagi, kalau malaikat itu makhluk rohani, bagaimana bisa diikat gitu ya. Tapi ini topik yang lain. Jadi kalau baca Alkitab itu satu ayatnya kadang-kadang kalau kita pakai imajinasi kita bisa kemana-mana, saudara. Faktanya, kata Alkitab, ada ke-4 malaikat, ya, entah apapun tafsiran saudara, yang diikat di sungai Efrat, yang nantinya ketika sangkakala ke-6 ditiupkan, itu kan berarti nanti, hari ini belum, ya, itu dilepaskan. Dan kalau kau baca ayat-ayat lainnya, ya, ayat-ayat di bawahnya, 4 malaikat yang hari ini masih diikat di tepi sungai Efrat itu akan menyebabkan ketika dilepaskan dari ikatannya membunuh sepertiga umat manusia. Ini dampaknya dahsyat banget, saudara. Sepertiga umat manusia akan terbunuh setelah peristiwa pembunuhan sepertiga manusia, terbunuhnya sepertiga manusia itu, setelah ke-4 malaikat dilepaskan. 4 malaikat yang tadinya terikat di tepi sungai Efrat dilepaskan.
Berarti ini malaikat ini yang terikat ini luar biasa ganasnya, luar biasa menakutkannya. Jika ketika dilepaskan, dia bisa membunuh atau membuat terbunuh sepertiga umat manusia. Nah, dengan apa? Nah, kalau kita hubungkan nanti Wahyu 9 dengan ayat berikutnya yang bicara soal Sungai Efrat dihubungkan dengan akhir zaman, kita bisa ketemu ya. Kira-kira hubungannya gara-gara apa nih? Kok keempat malaikat yang terikat dilepaskan bisa mati sepertiga umat manusia? Nah, kita coba ayat kedua di Perjanjian Baru ya. Ayat kedua tentang Sungai Efrat yang berhubungan menurut saya, tafsiran saya dengan akhir zaman. Terdapat dalam Wahyu 16 ayat 12. Wahyu 16 ayat 12 berkata demikian. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, Sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Nah, saudara, ayat di Wahyu 16 ayat 12 ini ayat yang mendahului ayat kedua 13, 14, 15 yang bicara soal Harmagedon, perang Harmagedon. Jadi sekali lagi saya perbandingkan gambar yang ada di latar ini tahun 2000 ya, di gambar sebelah kiri itu Sungai Efrat airnya masih penuh. Jembatan itu melintasi sungai yang airnya penuh. Tapi di 2016 jembatannya masih ada, tapi aliran airnya sudah tidak sebanyak ya. Debit airnya tidak lagi sebanyak ketika tahun 2000. Dan ini adalah fakta sekali lagi. Dan ini yang dikatakan di hubungan antara Sungai Efrat yang mengering dengan akhir zaman terdapat dalam ayat ini. Hampir mirip dengan apa yang kita temukan di haditsnya saudara kita yang seberang gitu ya. Yang mengatakan bahwa kalau Sungai Efrat mengering akan ada peperangan, tapi peperangan di hadits itu gara-gara memperebutkan gunung emas. Sehingga dari 100 hanya satu yang selamat, dan semua yang berperang itu berharap akulah yang satu itu, akulah yang selamat itu. Tapi dalam Alkitab kita, Sungai Efrat mengering, terus kemudian terjadi perang, bukan karena memperebutkan gunung emas yang ada di Sungai Efrat itu yang kelihatan gara-gara airnya hilang, ya. Tapi Sungai Efrat mengering supaya siap jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur untuk nantinya kalau kita baca ayat di bawahnya itu menyerang Israel. Jadi airnya mengering supaya ada jalan dari raja-raja timur datang dari sebelah timur untuk masuk ke wilayah Israel dan menyerang Israel di akhir zaman nanti dalam perang Harmagedon. Ini konteks Wahyu 16 ayat 12. Sehingga dapat disimpulkan, saudara, hubungan Efrat dengan akhir zaman itu dalam iman Kristen seperti apa? Pertama jelas ayatnya Wahyu 16 ayat 12, dan nubuat dari Yohanes, tentu dari Tuhan, sampaikan kepada Yohanes untuk diberitakan kepada orang Kristen bahwa Sungai Efrat nanti akan mengering sebagai jalan raja-raja wilayah timur untuk bisa melewatinya. Nah, mulai berkembang ajaran ini ya, sejak tentu Wahyu 16 ayat 12 itu dikenal oleh banyak orang. Bahwa Sungai Efrat berhubungan dengan akhir zaman. Cerita soal Sungai Efrat yang mengering yang dinubuatkan akan terjadi di akhir zaman itu pasti muncul sejak Wahyu 16 ayat 12 ini. Itu maka saya bilang karena kekristenan lebih dahulu berkembang dibandingkan Islam. Islam baru berkembang di abad ke-6, 7, 8, sedangkan kekristenan sejak abad pertama ada kurang lebih 500 tahun, 600 tahun. Orang-orang Kristen yang sudah membaca kitab Wahyu dan menemukan fakta Wahyu 16 ayat 12 ini, itu sudah menjadikan ini sebagai pengajaran, terutama tentu orang-orang Kristen yang ada di wilayah Arab dan sekitarnya. Ya. Sebab tentu orang-orang Romawi, orang Kristen yang tinggal di Romawi, yang di Yunani, mungkin saja tidak tahu adanya Sungai Efrat, karena kan lokasinya sangat jauh. Nah, karena orang-orang Kristen di wilayah Arab lah, taruhlah sekarang ini, atau Timur Tengah, itu membaca Wahyu 16 ayat 12 bahwa Sungai Efrat mengering, maka itu menjadi buah bibir. Kenapa? Karena Sungai Efrat kan sungai yang menjadi pusat kehidupan mereka. Gara-gara ada air banyak di Sungai Efrat itu, maka banyak orang tentu yang hidup saat itu, yang tinggal di padang gurun yang bergantung pada banyaknya atau limpahnya air Sungai Efrat.
Sehingga ketika mereka mendapatkan informasi bahwa sungai Efrat akan mengering, itu akan menjadi buah bibir. Abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad kelima, sampai akhirnya abad ke-6 ketika Islam muncul, Islam berkembang dengan pemahaman masyarakat sekitar yang mungkin saja belum Islam atau sudah jadi Islam gitu ya, yang mendengarkan juga dulu ya ketika nenek moyang saya masih jadi Kristen, sudah mengajarkan memang Efrat itu akan mengering. Nah, mungkin saja akhirnya ada hadits ini muncul dipengaruhi semua tadi. Gitu ya. Berdasarkan logika dan coba kronologis, ya pasti masuk akal karena Kristen lebih muncul duluan. Tidak mungkin Wahyu 16 ayat 12 ini muncul dipengaruhi oleh hadis. Karena hadis ini muncul ratusan tahun kemudian, kan begitu. Lalu pertanyaannya adalah, haruskah sungai Efrat itu kering? Kalau kita membaca Wahyu 16 ayat 12 yang mengatakan dengan jelas bahwa mengeringlah sungai Efrat, ya pasti sungai Efrat akan mengering. Ya. Nah, faktanya hari ini di 2022 sungai Efrat ya belum bisa dibilang mengering total, tapi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sudah kelihatan perubahannya. Jauh lebih kering, debit airnya jauh lebih sedikit, lebar sungainya lebih menyempit. Itu fakta yang tidak bisa dihindari. Berarti mengeringnya sungai Efrat itu sangat possible. Beberapa tahun ke depan, sangat besar kemungkinan sungai Efrat hanya tinggal sejarah alias sudah hilang karena airnya sudah tidak ada lagi. Nah, hari ini sungai Efrat mengering atau lebih sedikit debit airnya. Apa sebabnya? Yang pertama yang saya pelajari dari banyak literatur, banyak sumber, terjadi perubahan iklim. Ya, Bank Dunia telah memperingatkan Irak, di mana Irak itu adalah negara yang paling dipengaruhi oleh sungai Efrat, karena sungai Efrat itu hampir 80%-nya atau 70%-nya melewati atau melintasi daerah Irak. Bank Dunia sudah mengingatkan Irak bahwa ada penurunan air sungai Efrat dan akan mencapai sepertiga pada tahun 2050. Jadi di tahun 2050 nanti itu sungai Efrat tinggal sepertiga lagi, baik debit airnya maupun juga lebarnya, luasnya, dan lain sebagainya. Sehingga membuat irigasi akan mengalami kekeringan. Jika suhu naik 1 derajat Celcius, itu luar biasa. Hari ini suhunya naik 1 derajat Celcius mungkin belum kering. Tapi nanti ya, diperkirakan 2050 kata Bank Dunia, kalau suhu naik 1 derajat Celcius saja, maka sungai akan kering. Bahkan pemerintah Irak sendiri pun sudah mengatakan bahwa sungai Efrat ini akan mengering bukan pada tahun 2050 seperti kata Bank Dunia, tapi 2040. Karena apa? Karena kata pemerintah Irak itu terjadi perubahan iklim sehingga penurunan permukaan air itu sangat signifikan. Iklim mungkin yang tadinya masih ada hujan, masih lembab, menjadi kering, menjadi panas. Sehingga akhirnya otomatis penurunan permukaan air sungai Efrat semakin rendah, semakin turun. Jadi mengeringnya sungai Efrat hari ini dan diperkirakan nanti 2040 mengering, 2050 juga mengering, itu akibat perubahan iklim yang pertama. Yang kedua, dari sumber-sumber yang saya temukan, itu perubahan atau mengeringnya sungai Efrat hari ini itu akibat pembangunan waduk dan pusat listrik tenaga air PLTA. Jadi salah satu faktor yang menyebabkan sungai Efrat mengering adalah faktor atau adanya proyek pengembangan Anatolia atau wilayah wilayah selatan atau disingkat GAP gitu ya, yang memanfaatkan air sungai Efrat dan Tigris untuk mengairi 1,7 juta hektar tanah dengan membangun 22 buah dam dan 19 PLTA. Ini dilakukan oleh pemerintah Turki dalam hal ini. Pemerintah Turki menyadari potensi air dari sungai Efrat ini, kemudian membendung gitu ya, atau mengalirkan air sungai Efrat itu untuk dibendung di 22 waduk atau dam. Waduk itu kemudian dipakai untuk menjadi air di waduk itu dipakai untuk menjadi alat untuk menggerakkan PLTA, pusat listrik tenaga air. Jadi bayangkan 22 waduk, Saudara. Air Efrat disedot oleh 22 waduk, disimpan di 22 waduk ini, itu yang menyebabkan tadi sungai Efrat cepat mengeringnya, cepat berkurangnya debit airnya dibandingkan beberapa tahun yang silam.
Jadi di sini ada memang faktor alam, perubahan iklim, sekaligus juga karena tangan manusia, karena niat manusia. Jadi bagi saya, apa yang kita baca dalam Wahyu 16 ayat 12 bahwa Tuhan berkata sebelum Harmagedon, sungai Efrat mengering itu sangat terbuka. Sangat sudah kelihatan hari ini. Terjadi karena ada perubahan iklim dan juga karena campur tangan manusia. Jadi, apakah sungai Efrat akan mengering secara literal, secara faktual? Saya berani berkata dalam program ini, pasti. Kalau pemerintah Turki sudah selesai dengan semua ini, ya mungkin air sungai Efrat akan bertahan. Tapi dengan perubahan iklim yang semakin dahsyat hari-hari ini, saya percaya bentar lagi, one day, sungai Efrat akan mengering total. Nah, apakah keringnya sungai Efrat akan dilanjuti dengan penafsiran literal Wahyu 16 ayat 12, yakni sebagai jalan musuh-musuh Israel dari wilayah timur? Kalau ayat ini muncul di zamannya, di abad pertama, karena Yohanes kan mendapatkan wahyu diperkirakan di tahun 90 Masehi atau di penghujung abad pertama di sekitar tahun 100 Masehi. Kalau di zaman itu, Yohanes menulis dalam Wahyu 16 ayat 12 bahwa mengeringnya sungai Efrat akan menjadi jalan raja-raja dari wilayah timur, itu sangat dimengerti, dipahami. Karena zaman dulu kan angkatan perang atau pasukan perang dengan teknologi di abad pertama ketika menghadapi sungai yang lebar, itu kan kesulitan pasti. Dengan teknologi bisa menyeberangi sungai yang lebar dan dalam dan debit airnya itu besar kan sangat sulit. Benar ya? Mau nggak mau ya harus cari jalan memutar, menemukan wilayah sungai Efrat yang lebih landai, lebih datar dan debit airnya tidak besar sehingga kalau dilewati ya tidak hanyut gitu. Jadi dengan mengeringnya sungai Efrat tentu yang namanya kereta berkuda, kereta perang berkuda, kuda, pasukan berjalan kaki itu akan lebih mudah menyerang Israel kalau hambatannya tadi adalah sungai Efrat. Nangkap ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau kita baca dalam konteks kekinian di 2023 di Februari ketika saya rekam ini, jika diperhatikan alutsista itu alat utama sistem senjata di 2023 yang dimiliki terutama oleh negara-negara besar, ya negara maju, atau paling tidak ya wilayah negara-negara yang ada di wilayah Timur Tengah yang berpotensi menjadi raja-raja dari timur yang menyerang Israel nanti di Perang Harmagedon. Itu kan peralatan perangnya bukan lagi tidak akan menjadi hambatan peralatan perang yang ada ketika menghadapi air atau sungai atau bahkan laut. Tidak seperti zaman dulu, masih kereta berkuda, kereta perang berkuda, masih mengandalkan kuda dan kereta yang juga terbatas teknologinya lewat sungai, jangankan sungai Efrat, sungai kecil saja ya seperti di sungai Jalan Raya Serpong itu, Sungai Serpong ya, Cisadane Serpong ya, itu juga kesulitan saudara ya. Kenapa? Ya pasti bisa hanyut juga kalau airnya deras. Tapi dengan peralatan perang hari ini ya ada pesawat terbang yang ada air di bawah, ada laut di bawah bahkan nggak peduli. Kapal selam, jangankan air ya, dia bahkan bisa berjalan dengan di bawah permukaan air. Air nggak menakutkan bagi kapal selam ya. Kemudian dengan persenjataan seperti roket-roket nuklir ya, yang gambar di layar ini saya tampilkan, ini kan nggak terhalang oleh sungai Efrat. Peluru kendali hari ini bisa bahkan ditembakkan sampai puluhan ribu kilometer mungkin yang canggih. Kalau nggak bisa seperti itu, mungkin menggunakan pesawat, bomnya dibawa di pesawat. Ya, roket-roket hari ini yang ditembakkan dari tempat yang ratusan ribuan kilometer itu bisa. Sehingga bagi saya, air nggak jadi masalah. Apalagi hari ini, hampir semua negara yang punya kekuatan militer besar itu punya kapal induk. Di mana dengan kapal induk dia bawa peralatan perang darat dengan mudahnya di sebuah kapal besar ini. Jadi menafsirkan bahwa mengeringnya sungai Efrat, kemudian nanti
kerajaan-kerajaan atau negara-negara yang akan berperang dengan Israel yang berada di wilayah timur Efrat, terus jalan kantengnya lebih mudah menyeberangi sungai Efrat, itu sesuatu yang bagi saya nggak masuk akal lah hari ini saja, apalagi nanti di masa depan. Peperangan hari ini tidak seperti konvensionalnya seperti yang lalu-lalu. Seperti saya pernah bagikan dalam program di tempat ini juga kan, di membership kan, tentang bagaimana saya melihat perang Rusia dengan Ukraina itu begitu canggihnya dengan menggunakan drone. Ya. Hari ini sudah teknologi semuanya. Jadi air, baik air sungai, apalagi termasuk air di samudra luas sana, itu tidak menakutkan. Tidak menjadi penghalangan yang signifikan lah dengan peralatan perang yang ada di abad modern hari ini. Jadi jika kita menjaga, jadi jika kita mau mengerti ya mengeringnya sungai Efrat itu, nah bagaimana kita membacanya? Faktanya jelas, Wahyu 16 ayat 12 mengatakan perang Harmagedon itu terjadi, ukurannya adalah mengeringnya sungai Efrat sebagai jalan raja-raja timur untuk masuk. Tapi saya bilang tadi di slide sebelumnya, ini nggak bisa kita tafsirkan literal. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat misal di peta ini, ya, coba ya, sungai Efrat Bapak Ibu bisa lihat ya, sungai Efrat tuh di sini. Ya, Bapak Ibu mungkin bisa lihat kursor saya ini Baghdad, yang di sebelah kiri ini sungai Efrat, yang di kanannya sungai Tigris. Ini dua-dua ini sungai Efrat yang di wilayah barat, sedangkan Tigris yang di wilayah sebelah timur. Nah, di sebelah timur dari sungai Efrat ini ya ada Iran, Irak termasuk, Azerbaijan, Turkmenistan, ya, Afghanistan, Pakistan, India, termasuk Cina, Tajikistan, Kyrgyzstan, ya, Mongolia. Kalau kita tarik ke wilayah timur lagi ada Asia Tenggara, ada Indonesia juga. Jadi kalau kita membaca Wahyu 16 tentang perang Harmagedon dan kita mau tafsirkan literal, maka raja-raja dari timur itu ya bisa negara-negara yang saya sebutkan tadi, yang memang secara geografis letaknya di sebelah timur dari Israel atau Irak, atau lebih spesifiknya kata Wahyu 16 di sebelah timur sungai Efrat. Jadi perang Harmagedon bukan perang yang terjadi antara Inggris dengan Prancis menyerang Israel. Saya yakin tidak begitu. Ya. Jadi gimana kita membacanya? Jadi kita membacanya begini. Saya membaca begini. Yang pertama, mengeringnya sungai Efrat, kalau saya baca dari Wahyu 16 ayat 12 tadi, itu sebagai tanda bahwa perang Harmagedon kapan saja bisa terjadi. Dan hari ini di 2023, sungai Efrat sudah sangat mengering. Meskipun belum total, jika dibandingkan dengan belasan atau puluhan tahun yang lalu. Berarti mengeringnya secara total sungai Efrat sudah di depan mata. Kata Wahyu 16, kata Tuhan lewat wahyunya Yohanes, kalau sungai Efrat sudah mengering, itu tanda perang Harmagedon gak lama lagi. Berarti, apa yang bisa disimpulkan dari poin satu ini? Kalau kita membaca, melihat bukti bahwa sungai Efrat sudah mulai mengering, Harmagedon segera terjadi. Akan segera terjadi. Saudara sudah siap belum? Pernah berpikir demikian tidak? Dan puji Tuhan kalau sudah dengar hari ini dari saya. Kita bukan lagi orang-orang yang masih jauh dari akhir zaman. Bahkan saya berani berkata kita adalah generasi akhir zaman. Jadi bersiap-siaplah saudara. Yang kedua, mengeringnya sungai Efrat kita bisa baca bagaimana? Bukan berarti pasukan musuh Israel akan melewati sungai Efrat yang mengering itu secara literal. Tapi ini bahasa simbolik. Ya, bahwa tanda dari perang Harmagedon, di mana banyak negara dari timur Efrat akan menyerang Israel, itu tandanya kalau sungai Efrat sudah mengering. Tapi apakah alat perang dari musuh-musuh Israel itu akan melewati sungai Efrat yang mengering? Tentu tidak begitu harafiahnya. Dengan teknologi persenjataan yang sudah saya sebutkan tadi, nggak perlu ya melewati sungai Efrat yang mengering dengan pesawat, dengan kapal perang, kapal selam, dengan teknologi rudal dan juga drone. Ya, sungai ada pun nggak akan menghalangi, kan begitu. Yang ketiga yang saya dapatkan, perang Harmagedon terjadi antara Israel dengan negara-negara yang berada di sebelah timur sungai Efrat tadi. Ya. Dan kita sudah coba deteksi dari peta ini negara di sebelah timur sungai Efrat apa saja, siapa saja,
Dan dari apa dan siapa saja itu, mereka semua berpotensi menjadi bagian dari kata Wahyu 16, raja-raja yang dari timur yang mau memerangi Israel. Jadi jelas, saudara, ya, kalau saya sebagai seorang yang mendalami Alkitab mengatakan bahwa sungai Efrat pasti mengering menurut Wahyu 16 ayat 12. Jelas kata Wahyu 16 akan menjadi tanda awal perang Harmagedon segera terjadi. Ya. Tapi tentang keringnya sungai Efrat kemudian menjadi jalan dari raja-raja timur untuk masuk ke Israel, artinya melintasi, seolah-olah kalau airnya tidak mengering, masih berlimpah, raja-raja dari timur tidak bisa melintasi, itu sesuatu yang tidak ditafsirkan oleh saya secara literal. Ya. Mengeringnya sungai Efrat literal. Ya. Tapi untuk raja-raja timur masuk lebih ke barat menyerang dan mengepung Israel, nggak usah harus melewati sungai Efrat pun bisa dengan persenjataan yang ada hari-hari ini. Nangkap ya? Nah, jadi yang saya mau dapatkan dan saya mau bagi kepada saudara, ya dengan fakta bahwa mengeringnya sungai Efrat ini menandakan memang semakin hari kita semakin mendekati akhir zaman. Dan saya tidak percaya ketika mengeringnya sungai Efrat akan timbul gunung emas, dan gunung emas itu yang menyebabkan peperangan. Kalau ada iman dari agama lain yang mengajarkan begitu, ya monggo silakan. Tapi Alkitab saya tidak pernah mengatakan begitu. Alkitab saya tidak mengatakan mengeringnya sungai Efrat akan timbul gunung emas, mengeringnya sungai Efrat akan timbul perang di mana orang berperang karena hasil emas yang ada di sungai itu yang kelihatan, yang tadinya terbenam karena airnya hilang, emasnya muncul. Tidak. Peperangan akan terjadi setelah sungai Efrat mengering. Tapi bukan gara-gara rebutan emas, rebutan gunung emas. Perang terjadi karena kata Alkitab, memang Tuhan mengendaki Harmagedon terlaksana. Yakni negara-negara dari timur Efrat menyerang Israel, mengepung Israel. Perang Harmagedon terjadi. Nah, kalau perang Harmagedon ini kan Bapak Ibu tentu sudah imani, sudah ada dalam rangkaian akhir zaman, di tengah-tengah akhir zaman itu. Jadi kalau perang Harmagedon itu terjadi dengan syarat sungai Efrat mengering, dan hari ini ya Bapak Ibu menyaksikan bahwa sungai Efrat itu sudah cukup mengering, ya, maka tentu Bapak Ibu dan saya yang punya logika dan punya iman mestinya mulai menyikapi diri bahwa hari-hari akhir di mana perang Harmagedon akan terjadi, itu sebentar lagi. Dan perang Harmagedon itu bukan perang awal akhir zaman. Harmagedon terjadi setelah ada perang Gog dan Magog yang dinubuatkan oleh Yeskiel 38 dan 39. Jadi dengan mengeringnya sungai Efrat yang kita sudah lihat tandanya hari ini sudah sangat signifikan terjadi, akan memulai Harmagedon. Berarti apa? Berarti di 2023 ini, perang Gog dan Magog Yeskiel 38, 39 jauh akan terjadi lebih cepat dari yang kita bayangkan sebelumnya. Karena Harmagedon yang terjadi setelahnya saja, itu terjadi kalau sungai Efrat mengering. Dan hari ini, sungai Efrat sudah mengering. 2050, Bank Dunia berkata akan mengering. 2040, pemerintah Irak mengatakan akan mengering. Berarti tinggal 20 tahun, 30 tahun. Paling lama 40 tahun dari sekarang. Bapak Ibu bisa saja bersama saya akan siap menghadapi perang Gog dan Magog Yeskiel 38-39 dan segera masuk dalam Harmagedon, dan akhirnya langit dan bumi ini lenyap. Kita nggak lama lagi. Alkitab mestinya membuat kita bijaksana, mengingat tidak lama lagi waktu kita sebagai manusia di bumi ini, maka bekerjalah dengan giat lagi. Jadilah manusia yang maksimal menggapai apa yang seharusnya bisa kau gapai. Kemudian mulailah hari ini fokus sama Tuhan. Sehingga kalau itu terjadi lebih cepat dari yang kita katakan tadi, kita tidak jadi orang yang hilang kendali. Kita tidak jadi orang yang seperti tidak berpengertian. Dan andai kata kita mati pun dalam perang-perang itu, kita mati dalam iman yang benar. Kenapa? Karena kita sudah menyiapkan semua tadi. Semoga dipahami, semoga dimengerti. Living in Wisdom ini, episode ini jadi berkat buat semuanya.
Sampai jumpa di program Living Wisdom lainnya. God bless you all.